Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Slide please. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Kementerian BUMN telah juga melihat salah satu peran dari BUMN adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Ini adalah salah satu prioritas utama dari Kementerian BUMN dalam juga untuk memajukan UMKM nasional, Bapak Ibu sekalian. Next please. Berdasarkan juga dari mandat pendirian BUMN, kami di BUMN memiliki dua peran utama, yaitu pertama sebagai value creator dan kedua sebagai agent development. Hal ini mungkin sama semuanya yang dilakukan oleh BUMN di seluruh dunia, yaitu salah satu faktornya sebagai agent development adalah untuk juga membantu pemerintah untuk bisa memenuhi target-target daripada pemerintah sendiri. Next please. Oleh karena itu, sebagai wujud peran BUMN sebagai agent development dan juga untuk mendorong pemerataan ekonomi Indonesia dan juga serta kesejahteraan masyarakat, maka kami melakukan beberapa inisiatif di beberapa sektor industri kami. Tadi Pak Dirut juga sudah bicara mengenai holding ultramikro yang kami buat di Kementerian BUMN sebagai salah satu wujud juga kita mendorong pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam logistik dan infrastruktur kami juga melakukan merger Pelindo dan juga pengembangan platform padi UMKM dan pengembangan jalan tol. Untuk logistik dan infrastruktur, peran dari BUMN itu sangat terlihat terutama dalam juga memastikan logistik berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Bapak Ibu terlihat bahwa inflasi di Indonesia telah menurun juga dan salah satu faktor yang mendorong inflasi turun adalah mudahnya logistik. Ketiga, dari digital telekomunikasi, kami juga menggelar jaringan fiber optik tower dan BTS dan juga pengembangan data center ekosistem. Hal ini juga kami lakukan juga untuk memastikan adanya pemerataan ekonomi Indonesia di seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, mengenai energi dan pangan, pembentukan holding pengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor ini salah satu juga yang kami lakukan. Untuk juga seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Seto, kami ingin memasukkan juga adanya peran dari BUMN dalam memasukkan value chain daripada EV ecosystem. Lalu juga kami membuat holding pangan yang untuk memastikan juga ketahanan pangan bagi Indonesia. Terakhir untuk ini salah satu yang kami juga lakukan adalah pembentukan holding pariwisata untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata Indonesia terlebih dulu dengan destinasi pariwisata super prioritas. Next please. Nah, ini sesuatu yang kami juga sangat bangga dan salah satu juga trademark daripada Kementerian BUMN yaitu mendukung inklusi keuangan melalui holding dan ultramikro. Tadi Pak Narso sudah mengutarakan mengenai pentingnya peran daripada BRI sebagai motor pembangunan ultramikro di Indonesia. Next please. Nah, ini agen perbankan yang tadi diutarakan oleh Pak Sunarso, Pak Dirut. Ini merupakan juga salah satu upaya dari pemerintah dan juga dalam hal BUMN untuk mematahkan siklus nasabah yang invisible ini. Di mana masyarakat itu pertama tidak percaya dan berminat untuk menjadi bagian dari sektor keuangan. Lalu karena mereka tidak mempunyai kepercayaan tersebut, mereka belum memiliki rekening tabungan. Lalu mereka karena tidak mempunyai rekening tabungan, mereka tidak masuk ke pengukuran dan evaluasi kelayakan pinjaman. Dan juga ini mengakibatkan masih rendahnya skornya mereka untuk kelayakan pinjaman dari bank. Dan karena itu pengajuan dari pembiayaan non formal atau non perbankan menjadi opsi utama dari mereka.
Namun dengan adanya agen perbankan dengan hybrid banking yang tadi Pak Dirut utarakan sebagai bagian dari pendalaman inklusi keuangan di Indonesia, ini kita bisa membreak siklus daripada unvisible ini. Next. Untuk ESG, Bapak Ibu sekalian, Kementerian BUMN mendorong juga investasi dan keuangan berkelanjutan melalui penerapan ESG untuk menghasilkan dampak sosial yang positif dan jangka panjang. Dalam hal ini, Kementerian BUMN telah juga melakukan beberapa program yang menyangkut terhadap ESG ini. Untuk environment, kami melakukan program yang dinamakan dekarbonisasi BUMN dan juga mempromosikan carbon market di BUMN. Untuk sosial, kami juga terus mengupayakan adanya kesetaraan gender, terutama di first line management di BUMN, dan juga memastikan adanya kepemimpinan muda supaya adanya keberlanjutan pimpinan di BUMN, memastikan adanya fokus CSR pada pendidikan dan empowerment, dan terakhir adalah inklusi keuangan. Governance yang kami upayakan ini merupakan key factor daripada peran BUMN yang kami setelah lakukan selama 2 tahun terakhir ini adalah memastikan bahwa governance, corporate governance itu berlangsung di semua BUMN. Ini termasuk juga program anti suap korupsi, pelaporan keuangan konsolidasi, dan juga penerapan good corporate governance. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mendorong inisiatif strategis untuk mendukung upaya dekarbonisasi menuju Indonesia net zero emission di 2060, maka dalam hal ini Kementerian BUMN telah melakukan piloting dekarbonisasi untuk 7 BUMN yang kami lihat sebagai emitter terbesar daripada karbon. 7 BUMN tersebut adalah Pertamina, Pupuk, PLN, PTPN, MindID, Semen Indonesia Group, dan Perhutani. Bapak Ibu sekalian, 7 BUMN ini telah melakukan yang kami namakan sebagai baseline estimations. Dengan baseline estimation ini, kami juga bisa melihat berapa sebenarnya jumlah besar karbon emisi yang dikeluarkan oleh BUMN-BUMN 7 BUMN ini. Dengan adanya baseline itu, ini merupakan salah satu landasan bagi kami untuk juga meminta setiap BUMN dari 7 ini untuk melakukan marginal abatement cost curve. Ya. Dalam melakukan marginal abatement cost curve ini, setiap BUMN bisa melihat cost-cost apa saja yang bisa di-abate untuk memastikan bahwa karbon emisi ini berkurang. Oleh karena itu, terdapat inisiatif strategis untuk mencapai net zero carbon ini yang dilakukan oleh setiap BUMN. Salah satunya adalah dengan melaksanakan green cluster atau melaksanakan EV ecosystems, dan juga berinvestasi di renewable development melalui ETM. Next. BUMN juga memiliki berbagai peran dalam tahapan value chain pasar karbon di Indonesia. Dalam hal ini, kita telah memetakan juga deskripsi daripada siapa pemilik dari carbon credit tersebut, project design dan development yang harus dilakukan oleh BUMN untuk melakukan inisiasi desain dari proyek carbon credit tersebut, dan bagaimana juga mengelola pengembangan dari proyek tersebut. Validasi dari carbon credit itu sangat diperlukan untuk bisa dilakukan dan untuk bisa digunakan sebagai global standard yang diakui. Verifikasinya juga itu sangat penting, karena dengan verifikasi maka proyek itu secara resmi bisa mengeluarkan carbon credit yang bisa nantinya diperdagangkan dengan perusahaan lainnya. Lalu setelah dilakukan verifikasi, mereka bisa melakukan trading, yaitu memfasilitasi aktivitas trading antara penjual dan pembeli karbon, dan hasilnya adalah supaya ada buyer, Bapak Ibu sekalian. Program ini kami lakukan di Kementerian BUMN bersama BUMN sebagai salah satu piloting. BUMN sebagai garda ekonomi terdepan di Indonesia ingin memastikan bahwa
Value chain dari pasar karbon di Indonesia, terutama di BUMN, berlangsung dengan baik dan lancar dan juga sukses. Next please. Sebagai juga salah satu peran kami untuk memastikan adanya sosial dari bagian ESG, kami di Kementerian BUMN melihat potensi besarnya BRI untuk menjadi leading global bank dalam implementasi ESG. Tadi Pak Dirut, Pak Sunarso telah juga memberikan paparan mengenai proses dan juga program yang dilakukan oleh BRI. Kami di Kementerian sangat entusiastis dan juga optimis bahwa ke depannya BRI bisa merupakan salah satu leading global bank terutama untuk ESG. Next please. Kami juga di Kementerian BUMN ingin juga BUMN menjadi contoh keberpihakan pada kesetaraan gender dan kesempatan pada generasi muda. Oleh karena itu, semenjak Pak Menteri Erik menjadi Menteri BUMN, kami memiliki target yang tinggi untuk memastikan bahwa kami melihat di BUMN, di Kementerian BUMN, diversifikasi BOD itu sangat dibutuhkan supaya BOD bisa menjadi lebih dinamis dan juga bisa melihat future daripada target-target yang kami telah berikan di KPI ke semua BOD yang ada di BUMN. Next please. Dalam satu effort juga kami ingin juga memastikan governance terutama di BUMN ini menjadi juga lebih kuat dan lebih strong dan lebih sustainable ke depan. Oleh karena itu tahun lalu Kementerian BUMN telah juga menerbitkan Permen Peraturan Menteri mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal dengan harapan kita bisa mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik ke depannya. Peran daripada komite-komite di bawah BOC ini semakin jelas. Peran daripada internal audit dan juga BOD juga semakin jelas, di mana kami di Kementerian BUMN meminta untuk semua jajaran BOD di BUMN mempunyai yang namanya Chief Risk Officer atau someone di tataran manajemen yang melihat resiko-resiko. Ini juga sebagai antisipasi kami untuk melihat bagaimana juga BUMN bisa memitigasi resiko yang ada di kedepannya. Next. Untuk kedepannya kami juga memiliki inisiatif jangka panjang untuk menjaga pengelolaan yang baik dan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Kementerian BUMN sedang merencanakan dan juga mendesain yang kami namakan sebagai roadmap BUMN fase kedua di 2024 untuk 2034, di mana narasinya adalah build the future. Narasi utamanya adalah build the future. Ini merupakan keberlanjutan dari proses konsolidasi BUMN yang berbasis value chain. Kami juga melihat BUMN itu berperan penting dalam membangun the next Indonesia economy, di mana diharapkan Indonesia economy itu di 2045 bisa mencapai 1 triliun US dollar untuk GDP-nya dan juga menciptakan 100 juta masyarakat kelas menengah. Dan terakhir, kami juga ingin meningkatkan jumlah BUMN sebagai global company untuk juga ketahanan nasional. Kedua, Kementerian BUMN saat ini sedang melakukan deregulasi peraturan menteri BUMN atau yang kami namakan Omnibus Permen. Dalam hal ini, Kementerian BUMN ingin memangkas atau mereduce jumlah daripada peraturan menteri BUMN yang sekarang ini adanya 45 menjadi 3. Dalam hal ini ada 3 klaster peraturan menteri BUMN nantinya. Pertama, klaster pertama adalah mengenai pedoman tata kelola, pengendalian risiko dan pengukuran tingkat kesehatan BUMN. Yang kedua adalah mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN.
Dan ketiga, mengenai penugasan daripada BUMN. Terakhir, kami di Kementerian BUMN juga saat ini sedang juga memastikan adanya rekam jejak dan juga blacklist daripada direksi BUMN. Kriteria yang ditetapkan adalah kriteria ditetapkan sebagai bersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah karena merugikan perusahaan dan atau keuangan negara, itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki track record buruk dalam pengelolaan kinerja perusahaan BUMN. Dan ketiga, pemulihan daftar dan rekam jejak hanya dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah program inisiatif jangka panjang dari Kementerian BUMN untuk menjaga pengelolaan yang baik secara berkelanjutan. Next. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.